Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan tentang studi kelayakan bisnis tentang PT Sosro. Saya sendiri yang bernama Feni Mulyasari, NPM 1940 10378. Dan selebihnya ada Andres Ciriko sama Alwan Maulana. Yang pertama, latar belakang. Mengkonsumsi teh adalah bagian tradisi dari orang Asia. Kebiasaan meminum teh ini bukan lagi hanya sekedar tradisi, bahkan sudah menjadi budaya. Mengetahui banyak keuntungan dari teh hijau dan karakteristik pasar Indonesia, PT Sosro Industri, teh siap saji terbesar di Indonesia, memutuskan untuk membuat teh hijau menjadi salah satu produk menjanjikan. Dengan yang kita tahu, yaitu Joy Green Tea pada 2007. Joy Green Tea sekarang disajikan dalam 5 varian rasa yang dinamakan Honey Mint, Jasmine, Honey Lemon, Jasmine Less Sugar, Apple Cinnamon. Joy Green Tea juga tersedia dalam berbagai macam varian ukuran. Tetapi sejak mulai dengan total 200 produk, Joy Green Tea tidak memberikan hasil yang baik kepada grup Sosro, yaitu berada di peringkat ketiga di bawah New Green Tea dan Freeze Tea. Data pasar menunjukkan data manajemen Sosro sampai akhir tahun 2012, New Green Tea tetap berada di peringkat 1 dengan 55%. Dan peringkat 2 adalah Freeze Tea Green dengan 25%, sedangkan Joy Green Tea harus puas di posisi ketiga dengan 15%. Data ini menunjukkan bahwa adanya masalah pada strategi marketing Joy Green Tea. Bagian selanjutnya akan menunjukkan masalah dan identifikasi pada PT Sosro. Nah, di sini ada pembahasan konsumsi teh. Indonesia terkenal menjadi pekonsumsi teh terendah di dunia dengan data per tahun 0,31 kg. Orang Indonesia mengonsumsi teh di rumah itu 90,5% dan di luar hotel dan di luar gitu. Di antaranya hotel, restoran dan semacamnya. Berdasarkan pertumbuhan per tahun, mengkonsumsi teh tidak berdampak secara signifikan terhadap penjualan teh lokal. Kurangnya pengetahuan tentang banyaknya keuntungan mengkonsumsi teh menjadi alasan utama kurangnya konsumsi teh di Indonesia. Ini merupakan data potensi pasar terhadap produk teh. Saya akan menjelaskan tentang keterlambatan dalam peluncuran produk. Masalah pertama datang ketika Joy Green Tea terlambat dan kehilangan kesempatan untuk menunjukkan produk baru mereka dari New Green Tea dan Prestige Green, yang mana menyebabkan New Green Tea menjadi pemimpin pasar monopoli ini. Sangat penting untuk menjadi yang pertama dalam pasar dengan berbagai produk inovatif. Lebih cepat mendapatkan pasar dengan berbagai servis dan produk inovatif akan mendapatkan banyak keuntungan. Peluncuran produk seperti yang dilakukan oleh teh botol Sosro, mereka membuat merek yang tertanam di pikiran, yang mengatakan apapun makanannya, minumannya teh botol Sosro. Tetapi mindset ini tidak berhasil pada Joy Green Tea. Selain ini, hampir semua varian teh tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Seperti rasa produk lain juga memiliki rasa jasmine, honey, dan honey mint. Melihat dari dua fakta ini, semua industri teh hijau akan mengikuti pemimpin pasar mereka, yaitu dalam hal ini New Green Tea. Strategi baru. Dari pembahasan di atas, kita telah mengetahui bahwa hampir semua produk teh hijau tidak memiliki perbedaan. New Green Tea adalah pemimpin pasar dari pasar oligopoli ini. Oleh karena itu, Joy Green Tea harus berhenti untuk mengikuti dan mencoba melihat segmentasi baru di mana New Green Tea dan Prestige Green belum melakukannya. Dengan ini, Joy Green Tea dapat menjadi pemimpin pasar pada segmentasi yang baru. Sosro harus membuat Joy Green Tea sama pentingnya seperti teh botol Sosro. Jika sudah dilakukan semua, Joy Green Tea dapat berhadapan secara langsung dengan New Green Tea.
Target segmentasi baru. Segmen yang baru di mana Joy Green Tea dapat mencoba untuk masuk adalah orang-orang yang mencari gaya hidup dan orang-orang kelas menengah ke atas. Orang ini cenderung mengkonsumsi dan mencari gaya hidup baru dibandingkan harga Menteri Ekonomi Insinyur Muhammad Hatta Rahaja mengatakan pada 2003 total orang menengah ke atas sekitar 81 juta orang. Lalu pada tahun 2010 total kelas tersebut mencapai 131 juta. Dan juga jika kita melihat pada kebiasaan konsumen, kita dapat tahu bahwa dari mereka mempunyai kebiasaan mengkonsumsi lebih dari yang mereka dapatkan. Segmentasi ini bergerak dari setiap tahun, termasuk pelajar, pekerja, dan juga orang lanjut usia. Bahkan pelajar dewasa ini memperhatikan gaya hidup mereka. Dan di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya di sini adalah inovasi adalah satu dari hal yang penting yang harus dilakukan jika industri ingin menjadi lebih baik di pasar. Inovasi dapat termasuk banyak hal seperti kemasan, rasa, promosi baru, dan lain-lain. Nah, tim PT Sinar Sosro ini memulai melakukan survei mengenai rasa setiap produk dan mengetahui rasa Joy Green Tea lebih terasa daun teh hijaunya dibanding produk lain. Nah, jadi disimpulkan bahwa orang Indonesia tidak menyukai rasa yang terlalu pekat seperti itu, dan hal yang harus mereka perbaiki adalah membuat spesifikasi yang sebaik dan benar untuk segmen pasar yang baru nanti. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.